Assalamualaikum, karena saya sudah lama tidak pantun. Yang pasti Norris belum usai. Mari kita lanjutkan obrolannya di podcast. Halo, selamat datang Sobat Cepat. Kali ini kita kembali lagi di Rose Podcast. Ada yang pakai bertemu lagi ya bersama, kalau udah bertiga nih berarti kita ngebahas soal F1 bersama Adam dan juga Mas Dean nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kalian? Baik. Ya, Sobat Cepat ya. Sobat Udah lama Cepat. ini. Sobat Cepat. Ini podcast F1 setelah sebulan lebih ya. Terakhir kalau aku nggak salah Katalunya. Betul, Katalunya kita terakhir podcast. Jadi akhirnya kita ngebahas lagi ya. Beberapa podcast kita lewatkan ya. Beberapa balapan kita lewatin nih. Ya karena ada beberapa hal lah ya. Betul. Kali ini kita di sini membahas F1 Austria, Red Bull Ring. Red Bull Nah. Ring. Kalau gitu aku mau nilai dulu nih. Berapa nih kira-kira? Kalau aku 8 deh. 7,5. Kenapa disamain? Bagus dong. Ya deh. Kalau aku 7 lah. Gak jadi 7,5 Aku 7. 6 lah. Oke, 6 ya. Wih, tumben. Oke. Bagian kurang. Karena menurut aku aksi sih emang nggak banyak, tapi kemungkinan overtake untuk kemenangan di sampai akhir-akhir lap tuh masih ada, dan Terbuka, itu membuat kita tetap nonton gitu. Nggak yang leading jauh banget gitu. Ya nggak yang sampai ketiduran banget ya, walaupun ngantuk gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya mirip-mirip 2016 ya, hanya antara teammate aja yang secara pace timnya, mobilnya tuh jauh banget di depan tim-tim lain ya. Betul. Udah, kalau gitu kita langsung aja ke hasil balapan ya. Oke. Nggak basa-basi nih. Karena kita nggak banyak pembahasan balap, yang penting-penting aja, tapi nanti kita ada gosip-gosip nih. Iya. Penting diskusi itu aja. yang menarik gosipnya justru ya. Betul. Oke, ini kita bahas ada Norris posisi pertama, ada Piastri, Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Liam Lawson bagus banget kemarin, dan juga Fernando Alonso pasti greatest of all time nih buat gue nih. Iya. Dan Lalu ada Gabriel Bortoleto. poin pertama ya. Poin pertama. Double point, guys. Double point dengan Nico Hülkenberg ke 9 dan juga Esteban Ocon ke 10. Ini balapan kemarin balapan yang baik buat midfielder nih, karena banyak yang bermasalah di depan ya. Iya, kalau nggak bermasalah mungkin nggak muncul tuh mereka ya. Iya, bisa jadi. Ya, langsung aja kita ke balapannya ya. Ke foto balapan, tapi sebelum balapan ada yang nyangkut nih. Iya. Carlos Sainz ya. Ada masalah apa sih, kenapa dia nggak bisa ini? Brake issue, cuma brake issue-nya lebih detailnya aku nggak tahu karena belum aku cari-cari info ya, tapi kemungkinan antara brake pressure atau brake pads-nya yang nyangkut ya. Tapi setelah ini kayak Verstappen di Australia tahun lalu, cuma bedanya nih dua-duanya mau bannya, jadi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan ya. Ya. Kalau Verstappen tapi endingnya kobong. Verstappen ya. Walaupun akhirnya didorong Marshall dia bisa jalan, tapi tetap ngerem bannya sampai akhirnya dia harus start dari pit. Kalau mau start di next foto kita bisa lihat akhirnya remnya kebakar ya. Bakar. Jadi nggak ngaruh juga Sainz, walaupun kualifikasinya jelek atau bagus, tetap nggak start juga ya. Tetap DNS. Tetap DNS malah hitungannya. Dan ini reliability issue yang cukup banyak menimpa Williams di akhir-akhir ini nih. Ya mungkin capek kali dah alat-alatnya ya. Beberapa kali pakai udah. Salah. Kenapa tuh? Belum pakai ERP. Harus pakai Robasep ya. Iya. Jadi pakai stok lama, ternyata ini salah ininya nih. Iya, ini dia itu ngambil brake pad atau ininya, jadi
lot produksi lama gitu. Hmm. 2022 gitu kan. Iya. Jadi karena pendataannya nggak bagus jadi gitu. Nggak detail ya tahunnya, asal ambil aja ya. Ini bercanda aja ya teman-teman ya. Aslinya sih kita nggak tahu. Iya. Aslinya sih nggak tahu nih penyebabnya nih. Bukan Iya, karena betul. salah ambil ya. Ya, kemungkinan sih Iya. tapi karena yang tadi aku bahas sih. Oke, nah next foto akhirnya kita bisa balap. Delay sekitar 10 menit ya untuk restart prosedur lagi dari awal. Norris startnya bagus, Leclerc sebenarnya lebih bagus sedikit, tapi karena perbedaannya hanya sedikit, gak signifikan, masih bisa ditutup sama Norris di inside. Akhirnya di next foto kita lihat ada Norris sama Piastri yang berhasil justru melewati Ya. Leclerc. Punya celah ya dari Leclerc ya, ada Leclerc-nya ketahan gitu. Betul. Padahal kalau aku jadi Norris sih aku nggak nahan Leclerc sih. Lebih ke Karena Piastri ya. Ya karena Iya, kan? Leclerc pasti nggak punya pace buat menang. Iya. Daripada Piastri yang di belakang mending Leclerc. Kalau Piastri kan kita tahu brutal ya. Iya. iya, jadi apa namanya? Maksudnya kan posisinya kan Norris, Leclerc, Piastri dengan harapan si Leclerc ini defend mati-matian kan. Ya, defense minimal Jadi- menghambat 3 lap aja sih Mm-mm. cukup lah sebenarnya kan. Mm-mm. Ya biasanya kalau Ferrari di depan mungkin 3, 4, 5 lap udah kesalip biasanya. Tapi ya mungkin Norris terlalu lempeng-lempeng Khawatir aja sih. kali ya. Lempeng-lempeng Enggak. aja. Lempeng nggak mikir dia jalan aja dah. Dia tuh khawatir sama ini Leclerc di Daekom di depan kan, makanya dia nutup. Cuma efeknya jadi kan yang sebelah kiri kebuka ya. Nah, situ Piastri Jadi masuk. malah iya Piastri masuk. Tapi kalau yang Sayang kita lihat gitu. legenda-legenda balap kayak Alonso kan pasti 1000 IQ tuh dia kan. Dia udah tahu siapa yang bakal ditempatin di belakang dia. Udah Dan Norris diposisiin lempeng-lempeng begitu aja. ya kalau misalnya Alonso dan lain-lain yang punya strategi lain Alonso, lah. Hamilton, Verstappen pasti modelnya kayak gitu. Tapi sepakat sih Norris ini kayaknya belum- Norris lempeng-lempeng aja, Norris- pokoknya asal nggak disusul aja lah kalau dia kayaknya. Kelihatannya. Norris belum greatest of all time doang. Belum. Nah ini akhirnya sampai di tikungan ketiga. Mm-mm. Ada yang brutal juga, cuma brutalnya dalam artian lain ya. Iya, ini Brutal. zoom dikit nih. Ini sebelumnya foto berikutnya juga. Nah, ini Nah, ini. itu. ini. Itu tuh. Hancur. Itu ada Mercedes menabrak Red Bull Red Bull. Verstappen ya. Di next foto nih lebih jelas nih. Nah, ini dia. Ada Antonelli, dia ngelock ban belakang, lost control, akhirnya dia menghindari Racing Bull dari Lawson. Dia ngambil dalam, ya udah telat banget ya untuk ngerem. Iya. Sebenarnya dia lebih ke nggak nyangka breakpointnya ternyata udah deket, atau emang karena ngeloknya aja situ tuh. Kalau dari interviewnya dia ngeremnya nggak telat. Ini murni karena ngelock dan Ngelock, ya. menghindari Lawson ya. Mhm. Karena mungkin kalau Lawson nggak tepat ada di depan dia, mungkin dia ngambilnya luar biar nggak kena siapa-siapa. Ini sih ini yang dinamakan rookie mistake sih. Rookie mistake ya. Rookie Tapi mistake. ngeri Dan kalau ini- misalnya ngindar ke dalam banyak banget loh potensi tabrakannya ya sebenarnya. betul. Hmm. Ini ya rookie mistake lah. Mhm. Dan sejauh ini rookie mistake yang paling fatal, tapi untungnya baru sekali. Jadi kita mengerti lah. Mhm. Bahkan kalau Jadi, next foto kita lihat juga nih lah. Verstappen juga ngerti lah, dia santai-santai aja kok. Iya betul. Lo tau gak sih kalau ngelihat Gimana? foto ini berasa banget Italinya cuy. Tangannya gini. Yo. Tapi kayaknya itu gestur nyetir kali ya. Nggak tahu ya. Dia pasti jelasin itu. Espal. Minta maaf lah yang jelas Antonelli ini minta maaf. Fettuccine. Minta maaf Iya, ke iya. Verstappen, dan Verstappennya ini di luar dari kebiasaan ya. Biasanya dia emosional kalau misalnya crash, tapi dia kayak ya udah. Apa karena crashnya tidak melibatkan Russell ya? Mungkin kalau misalnya di universe yang menurut aku berbeda, juga itu sih. universe yang berbeda ini George Russell mungkin beda ya tanggapannya Beda. kayaknya. Tapi Russell atau bukan, mungkin Verstappen juga ngerti karena Antonelli rookie kali ya. Dan Verstappen kalau berkaca dengan dirinya Dirinya sendiri juga, ya. dia waktu debut
masih rugi kan nabrak mulu tuh. Pernah juga kejadian ya. Jadi mungkin Pernah ada di posisi itulah Iya, intinya. iya, iya, iya. Ya mungkin ya antara hal itulah. Atau karena calon Tapi teammate Verstappen- sih, nggak tahu ya. Bisa jadi karena calon teammate Ngejaga ya. chemistry ya. Nanti kita bahas nih di akhir nih. Oke, lanjutan fotonya akhirnya berjalan lagi ya balapan setelah itu red flag nggak? Ini ya, safety car aja ya. Nah, Safety yellow car aja. restart. Safety car. Ini Mulai setelah lagi. safety car restart, Tetap lalu jauh. nih ya mulai ada gap. Norris, Piastri, Leclerc sama Hamilton menjauh dari depan yang lain-lain. Tapi emang McLaren dari kemarin jauh banget ya, Terlalu kuat lah ya. terlalu kuat. Dan ini kita lihat yang fatal dan kita tahu semua Norris tuh mentalnya sih menurut aku ya. Kalau dalam tekanan tuh biasanya sering ngelakuin kesalahan ya Norris ya. Iya, kalau ini crack under pressure lah. Ya karena dan aku pernah bahas juga kalau kita mau lihat battles wheel to wheel antara dua McLaren harus Piastri yang di belakang. Karena Piastri bisa attack dan naruh Norris dalam tekanan. Sementara Norris aku yakin sih nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan kebalikannya ya, kalau kita berkaca di Kanada, walaupun Piastri di depan, Piastri bisa bikin Norris dalam tekanan. Dalam tekanan. Padahal Norris yang di belakang ya. Dia Norris yang di belakang, dia lebih cepat, tapi justru Norris yang ngelakuin kesalahan. Itu bener-bener udah jawaban lah ya. Menurut aku sih secara mental udah jauh kelihatan lah. Ya. Dan sampai akhirnya battle setelah tadi kejadian Norris melebar di tikungan ketiga. Tapi di sini Norris cukup pintar untuk bermain DRS game ya. Ya di detection point-nya dia di belakang Piastri, habis itu langsung cutback, memanfaatkan traksi dan juga DRS bisa kembali lagi ya ke sedikit depan. menjauh, ya. sedikit menjauh dari Piastri. Tapi Piastri gak menyerah begitu aja. Yang kita tahu ya Piastri kan brutal banget memang. Hampir aja ini diseruduk lagi loh. Hampir ini kalau dari Hampir banget. kamera TV sih nggak terlalu kelihatan ya, tapi pas kita lihat next fotonya Mepet banget ya. mepet banget loh. Apalagi next foto lagi coba. Nah ini mepet banget loh ternyata loh. Masih sempet tapi ya untuk ngerem. Masih sempat untuk ngerem, tapi nggak ada kontak tetap. Nggak ada kontak. Tapi ini nyebabin bannya Piastri flat kan, jadi ada flat. Ya, jadi ada flat spot. Ini bikin Zac Brown deg-degan juga ya. Parah sih. Karena emang ini semua McLaren deg-degan sih kayaknya. dibebasin buat balap ya Iyalah. mereka berdua ya. Betul. Tapi dengan dengan battle tapi dengan harus aman gitu kalau nggak salah ya. Iya, Apa iya. rule tuh kan gitu ya. Karena kalau menurut Andreas Stellar dengan Piastri ini lock up ngunci gini bannya, berarti dia tidak punya kendali terhadap mobilnya. Yang berarti itu udah di batas, udah limit banget di ambang batas papaya rule. Makanya akhirnya Piastri sendiri minta maaf kan di akhir balap kalau nggak salah ya. Iya benar kan. Ya bang batas. Tapi kalau posisinya dibalik, Norris yang di belakang, aku nggak yakin Norris bisa attack terus-terusan kayak Piastri tuh. Karena yang aku salut dari Piastri, ini menurut aku ya, nggak tahu menurut Om Aldi atau Dean. Piastri kemarin nyetir menurut aku punya pace yang lebih karena dia di belakang Norris tuh berturut-turut tiap lap kayak nggak ada dirty air gitu. Iya. Sementara kalau Norris di belakang ngejar dikit kayaknya keganggu aja kayaknya. Atau traffic atau apa segala macam lah ya. Nah, aku jadi keingetan Marc Marquez ngikutin orang di belakang kayak nggak ada dirty air gitu ya, kayak bisa ngendaliin aja. Ya kurang lebih gitu ya ini. Apakah ini aura-aura juara dunia? Nah. atau dia pintar menghindari dirty air. Nyari celahnya dirty air ya, dirty airnya kemana dihindari gitu. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Sebenarnya kayak balapannya kayak apa juga mungkin beda. Dan emang sih secara pace kalau lap by lap kayak
mendekat. Tapi kalau di attack juga Norris tuh juga defend. Ya defense-nya sih lumayan bagus aja kemarin tuh. Ya, tapi atau mungkin bisa jadi karena karakteristik sirkuit ya. Sirkuitnya pendek, DRS-nya 3, jadi ya nggak terlalu susah untuk mendekat. Mungkin ya aku nggak pernah balapan sih, nggak pernah balapan F1 ya. Jadi menurut aku sih itu. Iya ya. Oke, selanjutnya nih pit stop. Ini antara Piastri dan Norris sendiri pit stop strateginya beda ya? Ya awalnya karena Norris di depan dia punya preferensi lebih dulu dia masuk pit. Piastri itu diberikan kesempatan, coba kita lihat nextnya. Piastri diberikan pilihan sama timnya mau langsung pit untuk tetap dekat sama Norris atau mau tunggu agak lama tapi punya pace yang lebih bagus karena bannya lebih fresh. Untuk di belakang-belakang nanti di akhir-akhir balap ya. Betul. Piastri pilih opsi kedua. Oke, makanya setelah keluar pit jarak antara Norris sama Piastri itu cukup jauh, 4 atau 5 detik gitu ya. 5,5 kalau aku nggak salah ya. Nah ini yang tadi aku bilang reliability issue. Albon dari startnya cukup bagus, sempat ada di posisi ke-6 sebenarnya ya. Tapi harus DNF yang aku nggak tahu sih ini DNF-nya kenapa. Biasanya sih kalau kayak gini kalau nggak hydraulic atau nggak MGUH, MGUK gitu. Berarti udah Hydraulic berapa kali ya? biasanya. Berapa kali Masalah dengan mesinnya. William di Kanada juga kemarin sempat kayak gitu ya? Ya, Kanada juga Albon kan sama DNF juga. Iya. Tapi belum ganti komponen mereka ya? Mungkin yang diganti komponen yang rusak kemarin beda sama yang rusak sekarang mungkin. Yang diganti A, yang B rusak lagi ya elah. Iya. Ya, tapi kayaknya juga belum ambil penalti juga sih. Berarti mungkin ini udah balapan keberapa? 11 ya? 11. Iya. 11 ya? Ya berarti udah 11. Setengah ini biasanya ngambil penaltinya di mana mungkin deket-deket ini kayaknya. Karena ngambil penalti itu kan strategik ya. Harus ngambil penalti di sirkuit yang kira-kira gampang overtake kan. Yes. Mungkin di next race atau Spa mungkin. Spa, Baku bisa jadi. Nah ini kita lihat belakang William lagi. Juga bagus. Oke. Ada Tsunoda dengan Colapinto. Tsunoda nih kemarin gerusa-gerusu. Gak ngerti aku gak ngerti. Jadi Kang Seruduk ya. Iya. Tuh, padahal startnya nggak jelek-jelek amat juga loh. Ini tuh dia rebutan posisi berapa? 10 ya? Saat ini 10 karena yang lain poin lah. Saat ini poin karena yang lain udah pada masuk pit duluan ya. Oh iya. Tapi sebenarnya nggak battle untuk poin juga sih. Tapi Tsunoda dengan mobil yang dia punya seharusnya, walaupun dia nggak bisa ngendalin kayak Verstappen, kalau dia sabar aja sih gampang lah, harusnya lewatin Colapinto doang ya. Nggak perlu yang gini lah. Terus sebelumnya juga dia ada kontak sama Stroll juga kan, tikungan ketiga. Ya nggak tahu, mungkin rasa gerusuk banget emang. Apa ada tekanan tertentu ya yang didapat sama Tsunoda nih, jadi ya kayak terburu-buru aja jadinya. Mungkin dia merasa harus membuktikan sesuatu gitu. Tapi kayaknya waktu di interview dia bilang dia frustasi sih sama mobilnya ya. Ya, yang makin lama yang makin lama susah dikendalikan katanya. Di setting gimana pun juga nggak nyetel katanya. Nggak nyetel sama gaya balap dia. Gaya balapnya. Yeah. Emang bahkan Verstappen aja susah ya, gimana Tsunoda makin kacar-kacir nih ya. Betul. Tsunoda sih nggak ada harapan sih. Sampai akhirnya nih Colapinto kan udah spin di belakang Tsunoda lagi, terus blue flag ngadu sih berdua tuh ya. Ya siapa namanya Colapinto sama Tsunoda tuh sepanjang balapan berdua sampai saking fokusnya mereka antara Tsunoda sama Colapinto nggak sadar kalau ada blue flag, ada Piastri di situ ya. Ini sampai akhirnya kan Colapinto penalti 5 detik ya kalau nggak salah. Forcing driver off track. Sama-sama kena penalti. Sebenarnya Colapinto sendiri ngelihat nggak sih ada? Ini kalau secara awareness sih kayaknya emang nggak aware aja ya kayaknya. Karena fokus sama Tsunoda sebelumnya battle ya.
fokus sama Tsunoda, tapi menurut aku ada andil race engineer juga yang harus infoin Harus ya. kasih tahu. Mungkin miskom dengan race engineer-nya karena harusnya tahu lah. Ya harusnya Blue tahu flag-nya sih. kan di mana-mana. Iya. Dan ini di foto kita ada nggak sih statementnya Piastri? Enggak Nggak ada ya. Nggak ada. Pokoknya statementnya setelah bertahun-tahun Alpine masih aja ngerecokin hidup dia ya. Setelah skandal yang kita tahu dia pindah dari Alpine ke McLaren ya. Dan itu menjadi keputusan yang bagus ternyata ya. Bagus sekali ternyata. Kalau tetap di Alpine ya ngeliat sendiri Alpine kayak gimana. Oke, Nah ini stop kedua dari McLaren. Norris lebih dulu, tapi nggak lama setelah itu ada Piastri. Sampai akhirnya Piastri mulai mendekat lagi, sekitar 1,5 detik, hampir masuk ke DRS lah ya. Tapi sayang di akhir-akhir balapan nih, yang lagi asik battle nih ada Alonso dan juga Bortoleto. Bortoleto ini justru asik battle ya. Ini kalau nggak ada mereka berdua kayaknya Piastri ngambil sih ya. Kalau menurut aku sih enggak sih. Enggak ya? Menurut aku enggak. Menurut aku emang butuh sekitar 2-3 lap lagi lah. Mungkin lebih fatal Colapinto tadi sih. Colapinto tadi ya. Ngalangin Piastri daripada ini sih menurut aku ya. Mungkin itu ngurangi banyak ya. Kalau itu nggak ada, wah kalau Ya, susah ya. Kalau balapan nggak ada itu variabelnya susah ya. Karena susah, terlalu banyak variabel. Kita harus menganalisa dari yang terjadi aja. Kalau nggak kayak gitu dari awal aja udah. Kalau nggak gini ya gini. Kalau nggak kualifikasinya aja bagus kalian gitu ya. Kalau Alonso masuk Red Bull sih dia 5 kali juara dunia kan gitu ya. Susah juga. Kalau nggak ke Mercedes gitu. Nah kan dia jadi 12 kali juara dunia berarti ya. Ya susah kalau kalau variabelnya kalau enggak itu ya. Ya. Sampai akhirnya ya Norris juara. Selisih 3 detik mungkin ya dengan Piastri karena ada traffic, tapi yang nggak bakal kekejar juga menurut aku, dan Piastri nggak protes juga karena dia tahu memang nggak cukup waktunya. Tapi di momen ini aku yakin harus begini sih, kalau kita mau lihat dua McLaren ini battle harus Piastri yang di belakang. Yes, setuju sih. Kalau attack tuh. Karena sayang banget soalnya di Kanada Norris sudah kehilangan poin ya. Padahal kalau enggak udah lebih deket nih. Betul. Dam, lu bilang kalau harus Piastri di belakang. Masalahnya Norris itu kualinya juga angin-anginan. Jadi ya gue kedepannya kayaknya nih ya. Piastri masih ini deh. Masih lebih oke. Mendominasi lah sebenarnya, lebih oke lah. Nah, tapi kalau misalnya persoalan tentang update-nya McLaren sendiri kayak gimana tuh? Kan di Norris ada update apa? Suspensi ya yang berubah tuh. Iya, yang kayak nggak pakai suspensi ya. Nah, sedangkan di Piastri nggak ada perubahan. Itu sampai sekarang juga belum berubah ya Piastri ya? Memang itu kan prototype ya. Maksudnya update baru banget, memang baru sempat satu mobil, jadi ya kalau ada nilai plusnya nantinya akan berarti nanti di dua-duanya. Ini bukan preferensi driver utama sama driver kedua sih, ini lebih ke memang partnya baru ada satu aja sebenarnya. Karena mungkin Norris sempat ini kali ya ngeluh ya, agak gak enak mungkin, jadi ya udahlah buat Norris. Tapi kalau akhirnya nanti Piastri juga ngeluh, ya mau dong, mungkin dikasih juga kali. Sebenarnya Piastri udah nyoba dan nggak cocok sih. Ya. Belum sempurna menurut dia. Ya berarti ada bagusnya. Perbedaan kayak gini mungkin ada bagusnya kali ya. Betul, tapi buat McLaren pusing sih. Dia harus ngikutin development yang mana kan sebenarnya. Ya. Tapi ini menarik ya, pokoknya balapan kemarin membuat peta persaingan jadi lebih dekat lagi antara dua pembalapnya. Tapi yang tadi aku bahas, kalau Norris pole position, aku masih yakin Piastri bisa ngejar di balap. Kalau Piastri yang pole position, aku nggak pernah yakin Norris bisa ngejar di balap ya. Iya, karena berarti emang pace-nya kenceng ya kalau memang Piastri ya. Makanya itu aku yakinnya kalau kita mau lihat battle yang seru, Piastri harus di belakang sih. Tapi kalau ngelihat hasil kualifikasinya Norris, kayaknya juga nggak cenderung Piastri itu cenderung ini kayaknya sekarang lebih gacor gitu.
Jadi Menurut aku kayaknya juga, menurut aku sama. juga. Jadi kayaknya nggak begitu banyak kita akan melihat seperti itu. Tapi kan Balapan tertentu ya. untuk pencinta balap kan pengennya battle-nya ya. Battle-nya. Nggak Iya. peduli yang menang ya sebenarnya, biasanya sih gitu. Iya, iya, iya. Apalagi poinnya udah tipis nih. Kalau misalnya kayak gitu terus gantian lah ya, bagus aja untuk persaingan di F1. Ya, ini kita lihat poinnya kali ya. Poinnya kan udah tinggal tipis banget kan? Betul, berkurang lagi. Walaupun ya sayang aja sempat nggak dapat poin Norris. Betul. Selisih 15 poin. Mm-mm. Tadinya kan selisih 22, sekarang 22. selisih 15 poin. Iya. Dua McLaren hampir sudah dapat dipastikan juara dunia lah ya, jauh dengan Verstappen yang kemarin crash. Terus Verstappen juga secara mobil mungkin kita harus lihat dari abis summer break ya. Abis summer break 3 balapan setelah summer break, kalau dia ada improvement masih bisa mungkin mengejar McLaren, tapi kalau enggak ya harus merelakan musim ini. Lalu Russell juga mulai mendekat sedikit, Leclerc juga podium lagi, Hamilton mendapat poin banyak dibanding balapan-balapan sebelumnya. Antonelli crash, Albon DNF, Ocon 1 poin, dan Hülkenberg 2 poin. 2 ya. 2 poin. Ya. Seru ya persaingan 9-10 nih. Seru. Di belakangnya juga di posisi 11-12 juga tipis sebenarnya. Kejar-kejaran Alonso juga ya ada. sebenarnya. Alonso, Stroll poinnya sama loh sekarang. Berapa poinnya? Iya. 14 kalau 14 aku nggak salah. Anak papa nggak dapat poin. Oke, ini juga bikin McLaren makin paten ya di atas ya. Jauh itu mah tim standing sih udah pasti lah menurut aku. Hampir 2 kalinya poinnya Ferrari. Bahkan Ferrari yang seru, Ferrari Mercedes out of nowhere Ferrari ada di depan Mercedes sekarang poinnya ya. Karena mungkin dan Mercedes kemarin jelek banget karena kita tahu mobil Mercedes kan nggak bagus kalau temperatur panas. Ya. Dari dulu kayaknya deh. Dari musim Mercedes lalu lah tuh, minimal. Iya. Unik juga ya mobilnya ya, bisa bergantung suhu Ya. jadi. Sensitif dia terhadap suhu. Tapi pas dingin suhunya bagus banget kayaknya. Biasanya gitu. Lalu Red Bull posisi 4, Williams posisi 5 dengan 55 poin. Sekarang makin mendekat dengan Racing Bull, Haas, Aston Martin, Kick Sauber, dan juga Alpine. Aku mau tanya Dean nih, Dean masih yakin nggak Williams finish posisi 5? Masih yakin. Kalau aku yakinnya Aston Martin ke-5, Racing Bull ke-6, Williams ke-7. Tapi yang menarik Kick Sauber sebenarnya. Ya. Pergerakannya kayak mulai ini ya. Developmentnya Dikit berfungsi semua loh, berguna semua loh. Udah sering kita ngelihat di 10 besar loh. Ngumpulin poin pelan-pelan. Si itu tuh. Siapa? Binotto. Kick Sauber poinnya 26, yang berarti 26 lebih banyak dari yang aku kira. Karena aku kira Kick Sauber tahun ini nggak bakal dapat poin. Ternyata udah 26. Ternyata 26 ya. Banyak juga. Tahun lalu. Tapi ini. makin sekarang persaingan 5 ke bawah itu nggak kayak dulu ya. Seru juga sekarang ya. Seru. Jadi karena rapat-rapat semua. Betul ngelihat Kecuali Alpine. Tapi emang kalau rapat-rapat ngelihat mobil sekarang juga rapat-rapat ya. Selisih antara kualifikasinya aja dari awal ke akhir nggak sampai 1 detik pun. Ya, betul. Ya ini ya. 1,5 detik itu aja udah paling banyak kayaknya. 0, sekian tuh udah jauh banget mental. Jauh. Karena ngebayangin 1,5 detik tuh kayak nggak kedipan mata sih, kayak bentar gitu ya. loh sebenarnya. Jadi kalau dibilang 1,5 detik masih jauh, enggak, cepet itu. Di dunia nyata iya, tapi di dunia motorsport itu juara memang satu jauh sih. Juara 1 sama juara terakhir ya. Iya sih. Tapi untuk saat ini nyatanya cepet. Untuk saat ini sih 1,5 detik pun udah dekat banget. Kalau zaman dulu udah puluhan detik kali ya. Iya. Mobilnya nggak imbang banget antara pabrikan sama yang kasta bawah tuh.
Jauh Ya kan dulu tambah jauh. bahwa budgetnya aja berdarah-darah kalau dulu mau gimana. Dulu buang-buang aja semua. Kita Oke. kalau ngelihat Alpine ini agak keteteran kacau Hmm. juga ya karena manajemennya banyak yang keluar masuk ini. Betul. Nah, Makanya- berhubung ngomongin Alpine nih, kita langsung next gosip kali ya. Boleh. Si tampan dan berani ini ya. Yang dulunya hanya seorang NPC ya. Sekarang jadi main karakter dia. Iya, ikonik NPC banget ya mobil. Bong yang lihat Bottas sekarang ini ya. Bangga, karismatik sekali dia. Bumi. Jadi apa nih Dian nih? Mm-mm. Nah, Dian kan ini kalau gosip-gosip lebih paham nih biasanya nih. Iya, kenapa ini ada katanya Colapinto di sana, ada bapak tua yang satu ini. Siapa namanya? Aku lupa. Flavio Briatore. Flavio Briatore. Ini orang yang dulu kembali nih. Ini Gimana, abang gimana, ganteng. gimana? Gimana nih? Si abang ganteng tengah ini katanya mau gantiin si Colapinto karena Colapinto itu kayaknya juga dikasih tenggat ternyata kayaknya 45 balapan apa ya kalau nggak salah. Oke. Dan dia ini nggak perform juga sebenarnya. Padahal kita penggemar Colapinto juga sih ya, Dew, ya. Sebenarnya iya. Dari tahun Iya. lalu pas kita lihat ini potensi nih sebenarnya kan. Tapi kok apa Nggak karena perform. mobilnya apa gimana Ya, gitu. bisa ya. jadi mobil sih sebenarnya ya. Kasihan Eh, juga ini, tapi kasihan. ya mengingat Alpine ini juga tahun depan juga pakai mesin Mercedes ya. Mesin Dan Mercedes. Toto Wolff bersedia untuk meminjamkan, kata-katanya sih meminjamkan ya, Meminjamkan. si Ya. si Bottas. Bottas ini ke Alpine. Oke. Ya, Kalau dari berita dan interview yang aku baca dan juga beberapa artikel, Colapinto tadinya yang katanya 5 race kontraknya, yang Flavio Briatore nggak pernah ngomong kalau di 5 race. Si Briatore bilang kalau Colapinto akan dievaluasi race by race sekarang. Jadi pisah ya, nggak Terpisah. Ya, jadi tiap race harus perform. kalau nggak perform Nggak boleh diganti nggak. gitu ya. Bisa jadi. Dan Penggantinya? terus apa hubungannya dengan Bottas? Heeh. Briatore yakin mobil ini tuh sebenarnya Alpine itu belum jelas kan arah developmentnya kemana, dan nggak bisa hanya melihat Gasly doang, harus ada pembanding yang benar-benar ya. race, Sebanding Senior race gitu kali winner ya. lah, race winning proven lah pokoknya. Dan itu ada di Bottas. Dan kenapa Bottas? Karena kerjasama yang akan berlanjut tahun depan adalah dengan Mercedes yang Mercedes, ya. Bottas bertahun-tahun udah paham banget lah soal Mercedes kan. Iya. Nah, jadi dia akan dengan dari mesinnya. betul. Mungkin bukan Dan hanya sebagainya, settingan, tapi setelah menggunakan Mercedes atau ketika nanti menggunakan mesin Mercedes, ini developmentnya mobilnya harus kemana? Nggak pernah ada yang punya pengalaman kan, kecuali Bottas kan. Apalagi Colapinto kan nggak rookie banget dia sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih aku pengen Colapinto perform ya, tapi aku pengen lihat Bottas lagi gitu. Gimana dong? Iya, Ya? ya. Serba salah seatnya. Senang juga loh nonton Bottas tuh dulu ya, sempat di William ya. Williams tahun 2014 Seru juga tuh. Dulu William masih gacor-gacornya tuh. sama Felipe Massa. Sebelum turun. Aduh. Ya, dengan livery yang cukup legend juga Martini. 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 Yes. Ya. Martini. Jadi kalau Bottas sih rumornya paling cepat itu dia setelah summer break. Oh, dia udah bisa balap Udah summer bisa break. balap di Alpine setelah summer break rumornya, kalau memang Colapinto nggak perform. Oh, catatannya itu Karena Jadi karena perform apa enggak? sejujurnya lebih pengen lihat Bottas sih daripada Colapinto. Oke. Sejujurnya karena Alpine butuh pembanding yang terbukti lah untuk membandingkan Gasly, dan juga mobilnya ini mau dibawa kemana arahnya. Berarti butuh feedback Itu sih. dari yang senior kayak Bottas ya. Jadi Ya, biar butuh tahu. feedback dari yang punya pengalaman lah. apalagi pernah ngerasain mobil enak ya Mercedes, Betul. jadi ngerti lah oh kurangnya ini. Jadi mungkin itu yang diperluin Alpine saat ini, karena arahnya juga nggak jelas Alpine saat ini, poin juga
angin-anginan, bahkan nggak ada poin lagi tambahan akhir-akhir ini. Jadi ya, Betul. Walaupun Bottas nggak pernah juara dunia, mm-mm. selalu kalah sama Hamilton, tapi dia terbukti bisa menang dan bisa pole position berkali-kali juga loh. Iya. Bukan yang jauh Iya. banget kayak Verstappen, Tsunoda gitu kan langit dan bumi ya Langit kayaknya ya. Dia Kalau race Bottas, winner, Bottas tuh jago multiple lagi. cuma apesnya karena teammate-nya aja Hamilton. Kalau teammate-nya Iya. bukan Hamilton mungkin dia bisa juara dunia kan. Iya, iya. Kadang dikorbankan ya dia ya. Betul. Jadi inget Felipe Massa sih. Apa Felipe Massa? Felipe Massa, Barrichello, siapa lagi? Banyak. Mau juara dunia, Wah, itu- tapi ternyata is that block? Ah, Ya Allah. Sao Paulo ya. Itu Ya. nyesek sih. Kali Bisa. banget. 2000. Jadi begitulah. Oke. Begitulah gosip-gosip Alpine dan juga Bottas. Mm-mm. Tapi kita ada next gosip kan Nah, Pak Dean. Ini yang paling panas kan. Yang ini adalah terbakar abang. Kalau yang tadi kan Bakal, Bottas sama bakal. Alpine kan udah tahu nih gosipnya kemana. Kalau Hmm. ini kan belum selesai nih, Belum mau selesai. arahnya kemana nih gosip nih kan. Udah lirik-lirikan tuh. Coba Dean jelasin lagi dong Dean. Kan Iya nih, Pak hati Dean. banget gosip-gosip nih. Ya kalau ini intinya adalah Verstappen dirumorkan untuk pindah ke Mercedes. Dan yang digantikan itu Russell. Oke. Bukan Antonelli Nah. justru ya. Ya, aku juga nggak tahu kenapa pertimbangannya. Cuma belum tak cari. Tapi kalau jadi Toto Wolff kayaknya kalau punya apa ya, mungkin gaji dia ini juga mahal banget. Tapi kalau ditambah Russell gajinya kan jadi double tuh. Double Tuh, gede. iya. Jangan lupa juga cost cap itu menyangkut Yes. tiga personil tim dengan budget paling gede. Hmm. Dan biasanya Gaji tim bos, pembalap tim ya. manajer sama 2 pembalap. Kalau di kasusnya Aston Martin, gaji paling gedenya ada Lawrence Stroll, Gitu ya. Adrian Newey nggak Newey, Adrian Newey sama Alonso. Karena Lance Stroll-nya kan kayak gak digaji ya. Tapi ada 3, tiap tim tuh punya 3 jatah yang di luar cost cap. Hmm. Oke, berarti salah satunya balap ya? Biasanya sih 2 pembalap, 1 tim bos ya. Yang umumnya Yang umum, tapi yang nggak umum tuh Aston Martin tuh tadi. Aston ya. Martin sama Nah. aerodinamis. Makanya Nah. selain itu juga gimana ya? Kalau misal jadi principal tim kemudian ada seorang Verstappen di market, siapa yang nggak mau gitu loh. Betul. Dia Sama ini- kayak Sainz waktu di Ferrari, siapa yang nggak mau Hamilton kan? Iya. Iya. Ya walaupun itu jatuhnya walaupun gambling ya, tapi ya kita tahu sendiri Verstappen dengan kondisi yang sekarang Red Bull nggak perform aja masih bisa apa sih namanya berusaha untuk perform gitu kan. Ya. Ya mungkin ini juga jadi salah satu pertimbangan dari dia gitu. Dan mungkin karena Mercedes juga perkembangan untuk development mesinnya bagus, siapa yang nggak mau pindah ke Mercedes? Iya, punya prospek ya Mercedes di tahun Iya. depan dengan regulasi baru. Kalau Betul. Om Aldi gimana menurut Om Aldi nih? Apanya nih? Prospeknya kedua gentleman kita ini di Kedua Ya, aja. yang jelas harus ada gentleman termahal. agreement ya, karena kalau aku As. pribadi jelas ya. Max Verstappen harus melanjutkan tren juara dunianya, itu masih panjang ya. Jadi keputusan untuk pindah kayaknya itu Tepat. jadi ya tepat, karena kita ngelihat Red Bull sendiri juga arahnya malah nggak jelas setelah Adrian Newey pergi, apalagi ke depan Honda juga nggak ada. Terlalu mandiri lah anggapannya ya, jadi dari nol lagi ya nggak salah kalau Max Verstappen ragu dan pindah, karena offernya dari Mercedes mungkin bagus banget nih. Betul. Kalau menurut aku ada 2 hal. Hmm. Dari sisi Verstappen ngelihat Mercedes, sama dari sisi Mercedes ngelihat Verstappen. Gimana tuh? Dari Verstappen mungkin dia yakin secara regulasi baru yang lebih mengutamakan mesin, Mercedes punya
keunggulan lah dibanding pabrikan lain. Tapi walaupun itu hanya keyakinan, tapi kan belum terjadi, kita nggak pernah ada yang tahu ya. Dan kalau memang mau mesinnya lebih bagus, apakah secara paket mobilnya bisa sesuai dengan gaya balapnya Verstappen? Bisa menunjang nggak gitu. Belum tentu Tapi juga ya. Kalau memang ternyata yang power relevan ini regulasi berikutnya Mercedes yang lebih diunggulkan, aku ngerti Verstappen kenapa pengen pindah ke Mercedes. Karena ya kesempatan terbaik untuk juara dunia kan. Iya. Yup. Lalu kalau dari Mercedes justru yang aku bingung. Karena dia sebenarnya punya dua pembalap yang sangat solid sekarang. Ada Russell yang skillnya sebenarnya jago, bagus. Cuma karena memang mobilnya aja Mercedes ya. Lalu sama Antonelli yang talenta muda lah. Masa depannya Mercedes lah, bisa dibilang begitu. Nah ini sebenarnya kalau mau main aman, dua-duanya ini udah aman. Tapi bapak beliau kita ini Toto Wolff ini ya, senang bermain api ya kelihatannya ya. Kayaknya udah terlalu personal kali ya sama Verstappen. Jadi kayak udah dari tahun lalu yang udah pengen narik-narik tapi gagal. Mungkin tahun ini kesempatan nih karena emang performa di Red Bull lagi jelek, udah kesempatan lah main api lagi gitu ya. walaupun ini... kalau mau komitmen sebenarnya Toto Wolff bisa bilang kita udah punya komitmen terhadap dua pembalap, satu yang veteran Russell, satu lagi masa depan kita dan Antonelli, dua-duanya perform, kita yakin terhadap keduanya, happy semua, win-win solution kalau emang mau. Sebenarnya ya. Tapi dia lebih mau ambil resiko dan mungkin punya cinta lama yang belum tuntas ya kelihatannya ya dengan cinta Verstappen. Harus banget dapat Verstappen gitu kayaknya. Ya secara marketing upgrade, secara skill mungkin menurut aku juga lebih upgrade dibanding Russell. Karena Verstappen kan all rounder ya, dikasih mobil regulasi apaan aja dia bisa kan. Bahkan dikasih mobil GT3 juga dia kan bisa kan. Diembat aja sama dia. Diembat aja semua sama dia. Mungkin bapak satu ini nyari ini Dap, pengganti Hamilton. Jadi kayak apa ya, yang chemistry-nya kayak Hamilton gitu. Bisa jadi aja sih sebenarnya. Kayak agak kayak dia nyari someone yang world champion material. Berarti gitu, ya nyari sosok juara dunia ya di timnya ya. Iya. Betul. Nyari yang punya aura juara dunia, mental juara dunia juga lah yang ya. keras gitu loh. Kalau Russell kayaknya masih agak apa sih namanya? Orang Inggris greget kali, kurang keras gitu kali. Baik ya. di depan media. Ya, di belakang. Tapi kalau begini kan kita yakin banget pasti yang diganti kan Russell kan, bukan Antonelli kan. Yes. Nah, Russell kemana nih? Gua udah tahu ini, ada gosipnya juga. Kemana tuh? Tapi kalau gue sih pengennya Russell ke Aston Martin tapi gantiinnya Stroll. Kalau boleh. Nah, apa Dean? Betul. Aduh, gua kalau anaknya susah kayak ngadunya ke bapaknya soalnya. Iya. Bapaknya tuh. Pak, jangan didepak lah gue. Pengen seat F1. Oh iya nak. Pengen seat F1. Ye. Kalau tiba-tiba ke Red Bull mungkin gak sih Kak Russell? Gak ada yang gak mungkin sih, tapi menurut aku Red Bull akan ini akan menjadi penghancur karir Russell sih, karena kita tahu Red Bull kan tricky ya. Takutnya gak bisa adaptasi jadi merusak karirnya Russell. Menurut aku sih gitu. Walaupun kita nggak tahu kalau tiba-tiba Russell bisa perform, tapi menurut aku kayaknya nggak bakal ke Red Bull sih. Kayaknya. Walaupun regulasi baru ya 2026 nih. Iya betul, tapi kayaknya menurut aku sih enggak. Cuma kita lihat beberapa minggu ke depan. Tapi lihat sendiri lah orang Red Bull itu mau pakai RBPT. Sekarang pakai RBPT. Sekarang RBPT, tapi kan inginnya nanti selanjutnya dia pakai Ford kan. Pakai Ford ya. Ya kita belum tahu sih Ford tuh kayak apa perkembangannya. Betul. Sama ya regulasi baru sih, jadi kita nggak bisa lihat masa depan sih. Nggak ada bayangan regulasi baru ini kayak gimana. Betul.
Tapi menarik ngelihat gosip tadi ya, kalau beneran terjadi ada Bottas Aku yang sih- ke Alpine, terus ada Verstappen Ya. yang ke Mercedes, Mercedes. Aku sih pengennya lihat Russell sama Alonso di Aston Martin. Aston Martin ya. Itu gue kalau Verstappen sama Russell kayak kurang menarik, tapi kalau Alonso sama Russell wah seru sih. Wah itu. Bagus itu. Bagus itu. Oh gimana pedoknya ya? Kalau Max sama Russell pedok mungkin nggak tahu ya, apakah bakal harmonis, nggak tahu juga. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan Bakal nggak enak, ribut ya. nggak elok dilihat. Mungkin gitu. Mercedes Nggak juga elok. males jadinya. Ini dua nih api keduanya nih. Nggak mungkin. Iya makanya aku yakin yang bakal diganti Russell, nggak mungkin Antonelli. Mereka udah komit sama Antonelli. Sama Antonelli murah ya. Betul. Yes, tuh. Gaji Toto Wolff udah mahal. Performanya mirip-mirip, murah, ya udah. Verstappen apalagi. Ya udah korbaninnya di Max lah. Oke, itu tadi. Terus berarti line up pembalap juga seru nih. Nanti bakal di silly season ya. Silly Betul. season. Terutama habis summer break nih pasti banyak omongan-omongan. Omongan ya. Penasaran Tapi juga semoga Cadillac tuh mungkin jadinya deal. siapa nanti gitu ya. Oh iya, Oh iya ya. Cadillac nih kalau info yang aku dapat antara 3 orang, Hmm, antara Bottas ya, terus Checo Ceko sama Pato O'Ward, atau ini orang Pato baru nih. O'Ward. orang Orang Meksiko juga, Meksiko, ya? balap di IndyCar. Dia sih sebenarnya reserve driver, development McLaren drivernya nggak sih? McLaren ya betul. Hmm. Kalau Iya, menurut aku sih mungkin tahun pertama, tahun kedua Bottas sama Checo ya butuh pengalaman soalnya kan. Jadi Bottas membelah diri ya di Alpine dan juga di Cadillac ya. Jadi mungkin Alpine tetap Kuala Pinto ya, kita Kepala nggak tahu pintu. ya. Karena beberapa video-video yang beredar Bottas naik Cadillac ya. Betul. Jadi indikasi lah gitu. Kalau lihat IG-nya sih seru ya, lucu ya tuh orang ya. Iya, jadi Menarik gitu. kita lihat lah ini Orangnya nanti tuh kayak unik gimana. Soalnya F1 nih guys, seru-serunya transfer pembalap nih. Tuh. Tapi walaupun Cadillac sih udah nggak terlalu jadi omongan ya, karena lebih banyak omongan Verstappen sama Mercedes. Iya, udah nggak terlalu dipikirin lah kayaknya Cadillac ya, karena ya siapa sih Cadillac mungkin kayak gitu kebanyakan ya. Ya, ya. Karena tim ke-11 aja ya. Dan sekarang kan mau GP Silverstone nih, Mm-mm. yang biasanya sih kalau kita lihat dari segi PR, harusnya ini kalau Russell perpanjang kontrak, perpanjangnya saat di Silverstone. Di Silverstone sih bagus banget buat media ya sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Makan enggak nih, berarti ada apa nih? Menarik ya, Berarti ngeliat ada- kayak gimana pergolakannya Ada nanti. deal Ada di lain ternyata. Ada di lain. deal yang ternyata. lain ternyata. Kita lihat aja nih. Yang satunya. Hari-hari ini sih harusnya udah konferensi pers ya, tapi ya kita lihat aja. Nah, karena kita mau balap di Silverstone, langsung aja kali nih. Berarti Silverstone tuh balapnya minggu ini minggu langsung. ini. Mm-mm. Kira-kira hujan nggak? Nah, itu Biasanya dia. sih hujan ya, Iya. Silverstone ini menariknya. Suka hujan Silverstone nih masalahnya. Walaupun musim panas, tapi suhu di Inggris kayaknya tetap adem-adem aja ya. Enggak, suhu di Inggris yang aku tahu, aku udah baca-baca akhir-akhir ini nggak terlalu panas, agak dingin lah. Tapi yang lebih bahaya itu, yang lebih anomali bukan dinginnya, tapi anginnya. Anginnya ya. Anginnya. Oh. Dan kalau ada angin kencang biasanya hujan juga. Ya. Oke. Jadi Prediksi. Jadi. bagaimana? Prediksi, siapa dulu? Aku dulu lah ya. Iya, boleh. Yes. Aku berharap hujan Iya, sama lah. Tahu. Sebenarnya pengen juga hujan. atau enggak hujan tapi dingin dan berangin. Itu Yap. aku pegang Russell. Russell ya. Wah. Karena Mercedes bagus kalau suhu dingin. Oke. Russell, Piastri, Hamilton. Oh, Norris nggak ada ya? Enggak. Oke. Dan udah punya prediksi? Oke. Satu Hamilton. Wow. Wow. mantap. Ferrari sih mantap kalau beneran menang ya. Hamilton selalu perform sih di sini sih. Makanya kayak Alfa Dog 1 ini emang kan beda. Terus kedua ya saya suka pembalap Inggris Russell lah. Russell. Oke. Nggak, saya kasih Great Britain grid aja nih. Yang ketiga Norris. Boleh. Boleh kan tuh. Boleh.
Kalau boleh sih aku mainnya Alonso ya, cuma kan nggak mungkin sih. Belum saatnya dong. Belum saatnya. Sabar. Hmm. Setahun lagi. Oke, kalau gitu aku biar seru aja Norris 1. Russell mungkin sih. Russell kali ya, Russell 2. Oke. Masa Piastri lagi sih, aku pengen nama lain sebenarnya jujur. Males ya. Iya makanya. Males Aku kalau pengen nama Piastri. lain tapi kalau bener asik juga gitu. Jadilah Piastri aja biar biasanya kayaknya soalnya performanya terlalu ini. Berarti poin mendekat nih. Poin mendekat. Jadi ada jarak. Kalau 1-2 kan terlalu mepet ya. Jadi Ya. 25 ke 15. Ya 10 lah. 10 kepotong lagi. 10. Jadi Norris 10 point swing. Norris yang menang. Jadi Inggris ya. Oke. Semuanya sih Inggris. Inggris. Oke teman-teman, kalau juga punya prediksi bisa deh tulis-tulis di kolom komentar kira-kira siapa yang bakal juara di GP Silverstone minggu ini nanti. Tulis aja langsung. Oke, terus kalau kalian punya pertanyaan tentang MotoGP, F1 atau Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita jawab atau kita bantu bahas di next podcast. Ya. Ya, dan jangan lupa like dan subscribe video-video kita podcast MotoGP F1 dan jangan lupa ada GT Series juga Betul. Minggu depan ya. minggu depan. Iya. Oke, yang jelas makasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai hari ini dan juga Robasep yang selalu ngedukung kita dari tahun lalu hingga tahun ini. Thank you banget Robasep. Terima kasih juga untuk Speedway Sim Racing Lounge yang telah menjadi partner kita. Ya, kalau begitu kita selesai podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, see you next podcast. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Wah.